Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadratil musyahidin al-kiram, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufir Abi yang berbahagia, wabil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, maupun para pemirsa yang mungkin tanpa sengaja atau memang sengaja mampir di channel YouTube Ahmad Taufir Abi ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita ungkapkan puji dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini alhamdulillah Allah masih memberikan nikmatnya yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat yang begitu berharga, yaitu nikmat sehat. Bahwasanya di tengah mewabahnya pandemi coronavirus disease 19 ini, kita masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari wabah tersebut. Mudah-mudahan perlindungan ini senantiasa akan kita dapatkan sampai kelak Allah menakdirkan hilangnya wabah ini dari daerah atau negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, mobil khusus anak-anak Abi yang berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, alhamdulillah pada siang hari pukul 11 menjelang zuhur ini, alhamdulillah Abi kembali sempat untuk merekod ya hal-hal yang akan Abi berikan pada kalian, terutama yaitu pelajaran yang alhamdulillah setelah beberapa hari kemarin, hampir 2 minggu lebih Abi tidak merekod karena kesibukan untuk menilai tugas-tugas PJJ kalian yang kelima ya, dan juga kesibukan lainnya yang mungkin Abi miliki di dalam kehidupan Abi ini di rumah maupun di masyarakat. Maka alhamdulillah sekarang Abi sempat untuk merekod kembali ya, dan ini insyaallah akan Nabi berikan secara rutin sebagaimana biasanya. Dan untuk kali ini Abi akan merekod untuk anak-anak semua kelas 10, 11, dan 12, khususnya kelas agama, yaitu yang terkait dengan pelajaran usul fikih terutama ya. Awalnya ini adalah usul fikih karena memang di jadwal PJJ yang diberikan oleh wakil kepala bidang kurikulum atau sekarang kita kenal dengan bidang akademik, itu dijadwalkan hari Senin ini, hari Selasa besok adalah pelajaran fikih, usul fikih dengan tafsir. Itu insya Allah nanti tafsir menyusul dan selanjutnya fikih. Ya, kenapa Abi mengatakan tadi sempat terhambat, karena memang ada beberapa rekan kalian yang ketika diberikan tugas itu entah benar atau tidak, Abi husnuzon benar, tapi sayang alasan itu tidak Abi terima karena sudah beberapa kali Abi beritahukan mereka itu tidak mengumpulkan tugas, atau ada yang mengumpulkan tapi terlambat, padahal Abi seringkali mengatakan atau mengingatkan untuk mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Bahkan itu pun sudah berkali-kali Abi undur ya, Abi berikan dispensasi, Abi berikan toleransi, Abi berikan tambahan waktu dan lain sebagainya, tapi memang tetap saja terlambat. Ya mungkin benar apa yang pernah dikatakan oleh ya dalam sebuah ungkapan ya, ada ungkapan yudrikul zaki binazirin wahid ma la yudrikuhul ghabi bi alfi syahid. Seorang yang pandai, seorang yang pintar, ya, seorang yang rajin bisa saja gitu ya, dengan satu contoh
itu akan menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang-orang bodoh walaupun diberikan 1000 macam contoh. Mungkin ungkapan ini pas buat mereka-mereka yang terlambat atau malas mungkin, bahwasanya jangankan diberikan 1 peringatan, 1000 peringatan pun mungkin mereka akan tetap malas, tidak akan mau mengerjakan. Oleh karena itu maka Abi setelah memberikan perpanjangan waktu beberapa kali, Abi cukupkan. Jadi tidak Abi teruskan kembali, Abi sudah cukup membuang waktu, menunggu kalian sampai jam 12, jam 1 malam terkadang. Ya, walaupun harusnya Abi memang sudah beristirahat lagi. Tapi ya demi bisa menilai hasil pekerjaan kalian ya tidak masalah. Tapi ternyata kalian diberikan kesempatan tetap saja tidak memanfaatkan kesempatan itu. Ya, ada yang alasannya A, B, C dan seterusnya. Padahal Abi kira itu tidak pas. Kenapa? Karena waktu yang Abi berikan itu hampir 1 bulan. Ya, hampir 1 bulan. Jadi alasan-alasan yang tadi kayaknya hampir tidak masuk akal. Ya itu saja Abi kira sebagai komentar pertama Abi, bahwasanya Abi agak terhambat untuk memberikan kalian materi. Ya oleh karena itu maka dalam kesempatan ini akan Abi mulai kembali memberikan materi untuk kalian. Yang pertama kita buka dulu. Abi sudah simpan di sini pelajarannya apa tadi, usul fikih ya. Usul fikih. Karena ini pertama kali kita akan masuk, kita lihat kelas 10 dulu. Karena kelas 10 adalah kelas yang awal yang memang belum pernah berjumpa sepertinya dengan Abi ya. Insya Allah nanti satu saat kita akan berjumpa tatap muka. Baik, kita tunggu dulu. Nah, pengantar pembelajaran. Ini untuk semua siswa, Abi harap bisa menyaksikan ini. Ya, dan sekali lagi setiap menyaksikan video, Abi harapkan disaksikan sampai selesai agar tidak timbul kesalahpahaman ataupun ketika diberikan tugas tidak salah dalam mengerjakan tugas tersebut. Baik, kita akan segera mulai. Ini pengantar pembelajaran Ahmad Taufur, Man 1 Jakarta, Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Untuk yang pertama, Abi mengatakan bahwasannya ini mata pelajaran usulul fiqh, tapi ini berguna juga karena hampir sama nanti isinya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Hanya mungkin bedanya nanti di pembahasan KIKD-nya ya, kompetensi dasar yang beda. Oleh karena itu maka hendaknya semua menyaksikan. Nah, pelajaran usul fikih yang akan Nabi berikan kali ini sebagai contoh adalah pelajaran kelas 10 agama ya, kelas 10 agama yaitu peminatan ilmu-ilmu keagamaan. Yang pertama, daftar isi perangkat membelajar usul fikih kelas 10 agama. Ya. Nah, ini adalah Abi. Kita akan lihat terlebih dahulu. Kemarin Abi sudah memberikan tugas pada kalian untuk mencatat KIKD ya. KIKD. Di mana kalian Abi suruh untuk mencatat KD-KD yang akan kita pelajari nanti. Nah, di sini sebagai pengantar Abi beritahukan bahwasannya yang pertama adalah tentang standar kelulusan, kompetensi kelulusan. Apa itu standar kompetensi kelulusan? Kondisi atau sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anak pada saat anak sudah lulus dari satuan pendidikan. Ya, jadi diharapkan ketika kalian sudah lulus ini, ya, kalian itu akan memiliki sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Ya, ini mungkin KI1, KI2, KI3 dan KI4 ya, sikap KI1 ya, perilaku mungkin KI2, sosial, pengetahuan kognitif KI3 dan keterampilan KI4. Itu harus kalian miliki kompetensinya atau kondisinya setelah kalian lulus nanti. Yang tujuan akhirnya adalah kalian nanti akan memperoleh output yang baik. Kalian akan menjadi output yang baik gitu ya. Nah, standar kompetensi lulusan ini sudah ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh guru, bukan oleh Abi, bukan oleh sekolah, tapi oleh pemerintah langsung. Di situ di dalam standar kompetensi lulusan itu ada pendahuluan, kemudian ada tujuan ruang lingkup, ada kompetensi, ada KIKD. Nah, itu semua sudah ditentukan oleh pemerintah dan tidak boleh dirubah. Ini pendahuluannya. Bisa kalian baca, kemarin juga mungkin sudah diberikan hanya sepintas, ya latar belakangnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 dan seterusnya. Tujuan SKL, acuan pertama pengembangan dan lain seterusnya dan lain sebagainya, ini juga tidak
perlu dituliskan. Ruang lingkup SKL juga, ruang lingkupnya adalah kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik, ya ini juga mungkin tidak, langsung saja ke kompetensi lulusan. Nah, sikap di sini ya. Seperti tadi, bahwasanya standar kompetensi adalah kondisi yang harus kalian miliki dari segi sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap kalian nanti kalau kalian sudah lulus, diharapkan ya baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 kalau nanti udah lulus, itu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar, ini pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani, dan seterusnya. Ini sikap kalian, ya. Pengetahuan kalian memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini nanti kelas 12 metakognitif, ya. Intinya adalah ketika kalian sudah lulus. Jadi ini kelas 10, 11, dan 12 nanti diharapkan punya ini. Kemudian keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, ini adalah idealnya kalian nanti setelah lulus. Kalau misalnya kompetensi ini berhasil kalian capai, berarti kalian sudah memiliki kompetensi yang standar. Syukur-syukur lebih dari itu. Nah, selanjutnya adalah KIK, KIKD. KI adalah kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti? Tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Ini inti yang kemarin kalian sudah baca, ada 4, ya bahkan sebagian kalian sudah menuliskan. Itu semuanya sama, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Itu kompetensi intinya ada 4. Hanya beda di kompetensi yang ketiga dengan kompetensi yang keempat. Bedanya pun sedikit, ya. Nah, kemudian KD adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, inilah yang nanti akan dijabarkan kompetensi dasar. Dan inilah juga yang akan dipelajari atau kita pelajari bersama selama satu tahun. Ya, kelas 10 ya selama 1 tahun kompetensi dasar yang sesuai dengan kelas 10, kelas 11, dan seterusnya, ya. Nah, khusus untuk tujuan dan ruang lingkup usul fikih, ini khusus untuk pelajaran usul fikih. Kalau nanti pelajaran kalian fikih, maka di sini tujuan dan ruang lingkup fikih. Kalau pelajarannya tafsir, nanti tujuan dan ruang lingkup ilmu tafsir dan seterusnya. Karena ini contohnya adalah usul fikih, maka Abi terangkan usul fikih. Dan ini mungkin untuk kelas agama saja, ya baik kelas 10, 11 maupun 12 itu nanti akan seperti ini. Tujuannya adalah kalian belajar usul fikih itu untuk memahami konsep usul fikih, tujuan, ruang lingkup dan sejarah fikih dan usul fikih, serta aliran-alirannya. Ini yang pertama. Kemudian tujuan keduanya adalah memahami sumber hukum Islam yang muttafaq, yang disepakati, dan mukhtalaf, yang tidak disepakati atau diperselisihkan. Itu nanti akan kita pelajari. Memahami dan mengamalkan kaidah-kaidah fiqhiyah dan usuliyah, ya kaidah-kaidah yang berlaku di dalam fikih dan usul fikih, serta konsep dari ijtihad, ittiba', taklid, dan talfik. Ini pun akan kita pelajari insyaallah. Dari kelas 10 sampai kelas 12 diharapkan tujuan ini semua tercapai dan bisa kalian kuasai, ya. Dan itu nanti semua ada di dalam kompetensi dasar. Sekarang ruang lingkup apa yang dipelajari? Ya ini, ya berdasarkan tujuan tadi, maka tentu saja ruang lingkupnya harus mencakup tujuan itu, menjabarkan daripada tujuannya, yaitu konsep usul fikih, tujuan, ruang lingkup, dan sejarah fikih dan usul fikih serta aliran-alirannya. Kemudian sumber hukum Islam yang muttafaq, misalnya yang sudah disepakati, Al-Quran, Al-Hadis, itu kan sudah disepakati, ijma, qiyas, nanti kita akan belajar, ya satu persatu insyaallah. Baik dari kelas 10, 11 maupun 12 itu akan dipelajari, cuma mungkin nanti pada jenjang kelas 10 yang mana, kelas 11 yang mana, kelas 12 yang mana, dan seterusnya. Juga yang mukhtalaf, yang tidak disepakati, karena sumber hukum Islam itu kan bukan cuma Al-Quran dan As-Sunnah saja, ya. Makanya kalau kita bilang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja, itu rasanya tidak mencukupi, karena sumber hukum Islam bukan cuma Al-Quran dan As-Sunnah. Ada di sana yang namanya istihsan, ada yang namanya istishab, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari insyaallah. Kemudian kaidah-kaidah pokok usul fikih dan kaidah-kaidah kuliah fikih ini pun akan kita pelajari nanti satu persatu, seperti tentang amar, tentang nahi, dan lain sebagainya, ya nanti akan kita pelajari.
Konsep hukum Islam tentang peradilan, ya, tentang ijtihad dan problematikanya, serta ittiba, taklid dan talfiq. Nah, ini semua berarti sudah mencakup tujuan. Nah, inilah yang akan kita pelajari satu persatu. Tujuan dan ruang lingkup usul fikih ini semua harus kita pelajari dan kita kuasai. Kalian harus menguasainya supaya kalian apa? Bisa mencapai standar kompetensi lulusan. Sehingga dengan demikian seperti yang tadi dibilang di dalam standar kompetensi lulusan, definisinya tujuan utamanya adalah menjadi output yang unggul, output yang baik, great graduation of Islamic high school student. Ini yang kita harapkan, ya. Oke, jadi ini yang diharapkan. Kita kembali ke apa tadi, daftar isi ya, ke daftar isi. Kemudian yang keduanya setelah standar kompetensi lulusan, Abi akan jelaskan sebentar dulu tentang program tahunan. Karena standar kompetensi lulusan dicapai dalam 3 tahun, dan dalam 3 tahun itu kalian kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, maka tentu saja Abi sebagai guru harus memilah-milah, ya, harus membagi-bagi dengan cara membuat program tahunan, yaitu rencana umum selama satu tahun. Kelas 10 yang akan dipelajari ini, kelas 11 ini, kelas 12 ini. Nah, ini dirancang untuk 2 semester, karena memang dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, 1 semester itu ada 6 bulan. Nah, kita rancang. Dari mana tahunya? Yang pertama adalah, ini buat dirancang selama 2 semester ya, semester ganjil dan semester genap. Yang pertama, harus tahu dulu yang namanya kalender pendidikan. Nah, ini sudah dari pemerintah, sudah diberikan. Ya, kalender pendidikan ini yang tanda hijau, yang tanda merah, yang tanda biru, ya, dan lain sebagainya. Di sini akan ketahuan nanti dari bulan Juli awal tahun ajaran sampai bulan Juni itu semua sudah ada, dan itu dari pemerintah. Ya, keterangannya juga ada. Ya, keterangannya juga sudah. Nah, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Bapak Kamarudin Amin sudah semester ganjil tahun 2020 tanggal 13 Juli hari pertama masuk dan seterusnya, ini semua sudah jelas. Nah, dari sinilah, dari kalender pendidikan inilah baru bisa ditentukan semester ganjil, ya. Sekali lagi, dari sini ditentukan Juli sampai berapa bulan? 6 bulan, ya, sampai Desember berarti. Ini semester ganjil. Nanti Januari sampai Juni itu semester genapnya. Nah, setelah itu kita lihat, nah, dari sini ini patokan juga mana semester ganjil ini, ya. Ini semester genap. Ya, semester ganjil juga tulisannya ini salah, ya, semester genap dan seterusnya. Oke. Nah, baik, dari situ barulah kita bisa menentukan nanti, ya, apa-apa yang akan dipelajari berdasarkan SKL yang tadi, ya. Caranya bagaimana? Dibuat dulu, karena ada 2 semester, kita atau Abi harus buat dulu semester ganjil ini. Pertama, analisis dulu dari apa? Dari kalender tahunan yang tadi, berapa selama 1 semester kita akan belajar. Ini penting, ya. Kita belajar, ada berapa minggu kita akan belajar, berapa minggu yang aktif kita akan ketemu misalnya. Nah, ini harus dibikin. Jadi kita harus tahu dulu banyaknya minggu atau bulan di dalam 1 semester. Ini, ya, sesuai dengan kalender akademik yang tadi. Yang pertama, jumlah seluruh minggu per bulan selama 1 semester kita tulis, ya. Ini cara Abi membuat analisis minggu efektif supaya Abi tahu nanti ada berapa minggu. Nah, ini dia. Dalam 1 semester ada 26 minggu. Ya, bulan Juli ada 4 minggu, Agustus 5, September 4 dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa yang harus kita ketahui setelah ini, ya, adalah banyaknya minggu tidak efektif, ya. Banyaknya minggu tidak efektif. Banyaknya minggu tidak efektif di dalam 1 semester. Kita lihat. Sesuai dengan kalender pendidikan, dijelaskan bahwa dari 4 bulan tadi, Juli sampai Desember, itu ada minggu-minggu yang tidak efektif. Bulan Juli ada 1 minggu, Agustus ada 1 minggu, dan seterusnya, sehingga jumlahnya mencapai 6 minggu di dalam 1 tahun, dalam 1 semester. Nah, setelah itu barulah kita akan lihat, setelah kita tahu minggu efektifnya berapa, minggu tidak efektif berapa, ya, banyaknya minggu berapa dan minggu yang tidak efektif berapa, baru kita akan lihat minggu yang efektif.
Ya, minggu yang efektif di dalam satu semester, sehingga minggu itu bisa kita gunakan buat nanti bertatap muka. Nah, ini jadi minggu yang efektif dalam satu semester adalah minggu ya dalam satu semester penuh ya. Ini minggu yang ada di dalam satu semester 26 minggu tadi itu dikurangi dengan minggu yang tidak efektif. Kalau minggu tidak efektif berarti kita tidak masuk sekolah. Nah, 26 minggu di sini dikurangi 6 minggu yang tidak efektif. Berarti ya 26 dikurang 4 sama dengan 22 minggu. Nah, 22 minggu efektif. Nah, dari 22 minggu efektif ini Abi harus analisis lagi. Apa yang harus dianalisis? Selama 1 minggu ya, itu berapa pertemuan kita. Nah, kalau sudah ketahuan, baru jumlah jam tatap muka selama semester ganjil adalah 22 minggu efektif dikali 2 jam pelajaran, karena kita akan ketemu seminggu 2 jam pelajaran. Nah, setelah itu apa yang harus Abi lakukan? Baru Abi menuliskan di sini. Semester ganjil berarti dari yang sudah ditentukan pemerintah tadi KIKD-nya harus dibagi menjadi ini ya. Ada 6 bab. Nah, masing-masing berapa? Karena tadi jumlahnya udah ketahuan, Abi bagi. Ini kira-kira 6 jam cukup. 3 pertemuan ini cukup, 3 pertemuan ini 8 dan seterusnya. Nah, karena kelas 10 itu buku pengantarnya atau buku panduan, buku paketnya berbahasa Arab, maka di sini pun Abi harus tuliskan bahasa Arab ya. Maka nanti usulul fiqh, tarikh wa nasy'ah, usulul fiqh dan seterusnya. Nah, kalau bisa maka nanti kata pengantarnya juga pakai bahasa Arab. Nah, ini udah selesai. 6 ditambah 6 berapa? 12. 12 ditambah 8, 20. 20 tambah 8, 28. 28 tambah 8, 30, 36. 36 ditambah 8, 44. Sesuai 22 jam tadi ya. 22 jam dikali 2 sama dengan 44 jam pelajaran. Nah, demikian pula dengan semester genap ya. Semester genap juga sama, Abi analisis dulu banyaknya minggu ya, banyaknya minggu dalam satu semester berapa, itu sesuai dengan kalender pendidikan ya. Banyaknya minggu, bulan Januari ada 5 minggu dan seterusnya, ini jumlahnya 26 minggu. Kemudian baru setelah itu banyaknya minggu yang tidak efektif. Banyaknya yang minggu tidak efektif sama seperti tadi ya, sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita tinggal menghitungnya saja. Apa itu? Yaitu ada 1, 4, ada 9 minggu. Ini khususnya kelas 10 ya. Sehingga dengan demikian tahuan minggu efektif ini berapa? Kita lihat di sini ya. Yaitu banyaknya minggu dalam satu semester dikurangi banyaknya minggu yang tidak efektif dalam satu semester, sehingga didapatilah jumlahnya yaitu sebanyak 26 dikurang 9 minggu. 26 dikurang 9 sama dengan 17 minggu. 17 minggu dikali pertemuan kita. Berapa pertemuan tadi kita? Pertemuan kita adalah 2 jam pelajaran. Berarti 17 dikali 2 jam pelajaran sama dengan 34 jam pelajaran. 34 jam pelajaran inilah yang harus Abi bagi nanti ya. Dibagi dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bab 7, bab 8 kalau nggak salah ada sampai 14 bab khusus kelas 1 ini. Nah, itu nanti harus dibagi supaya apa? Cukup waktunya. Jangan sampai kias ini langsung 20 jam pelajaran, habis buat yang lain nanti. Nah, kias 6 jam, istisan 4 jam, 4 jam, 4 jam dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan semua total 34. 6 tambah 10 10 14 18 22 22 26 26 28 28 ditambah 4 32 ya. Nah, iya betul ya. 10 14 18 22 26 30 34 17 kali 2 34 ya benar. Nah, inilah ya program tahunan. Selesai program tahunan, jadi inilah nanti yang akan kita pelajari dan kita akan belajar sesuai dengan apa yang sudah Abi berikan di sini.
jam pelajaran 3 kali pertemuan, ya 8 jam berarti 4 kali pertemuan dan seterusnya. Oke, nah, itu untuk program tahunan. Jadi ini harus Abi bikin dulu, makanya nggak cepat untuk membuat satu pembelajaran itu nggak cepat, ya. Harusnya dibuat memang sejak sebelum tahun ajaran baru, tapi kadang-kadang kalender pendidikan juga datangnya udah masuk tahun ajaran, ya, kadang-kadang ya nggak selalu. Nah ini kompetensi inti yang tadi Abi bilang bahwasanya semua itu harus memiliki kompetensi inti, ya namanya juga inti berarti pokok, ya kan, yang pokok, kompetensi inti yang pokok. Untuk kompetensi inti yang pertama atau KI1 ini afektif, ya afektif, KI2 juga afektif, itu semua sama, yaitu yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya ini sama, dan kompetensi kedua juga sama, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah ini yang pertama ini lebih cenderung kepada agama Allah, ya terutama kepada agama, ya afektifnya. Dan di sini afektifnya bahasa masyarakat sosial, ya dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Jadi ini masyarakat sosial, ya. Sedangkan yang ketiga ini kognitif, ya pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, ya fakta, konseptual, konsep, ya prosedural dan seterusnya, itu sampai dengan ini untuk memecahkan masalah. Ini semua yang ketiga, nanti sambil jalan itu, ya. Dan yang terakhir ya, yang keempat yaitu keterampilan. Kalian harus terampil mengolah, menalar, dan menaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan metode, misalnya dengan apa, diolah dengan demonstrasi, cara kalian menunjukkan sesuatu, cara kalian membuat sesuatu itu kalian praktekkan, ya. Kemudian juga kalian presentasikan, kalian sajikan, kemudian dan seterusnya, ya. Ini caranya. Oke. Kita kembali. Setelah kompetensi itu kalian kuasai, ya kalian ketahui, lalu kita akan berlanjut kepada kompetensi dasar. Nah inilah yang akan kita pelajari selama 1 tahun, ya dalam 2 semester tadi selama 1 tahun. Kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Nah, ini kompetensi dasar ini sudah ditetapkan oleh pusat dan tidak dapat dirubah lagi. Nah ini, jadi tadi ada berapa? Ada 14 bab, ya. Ada 14 kompetensi dasar kita. Nah ini yang harus kita ketahui. Kompetensi dasar 1 apa? Untuk kelas 10. Usul fikih kelas 10 agama. Ini kemarin yang sudah habis suruh untuk mencatat, ya tentang makanatu usulul fiqh, ya tentang kedudukan usul fikih. Ini menghayati pentingnya. Nah, di sini ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Ya, ini ada 4 KI ini. Ini namanya KI ini. KI 1 ya afektif, KI 2 afektif, KI 3 kognitif, dan KI 4 keterampilan. Ya, KI 4 keterampilan. Nah, ini dari makanatu usulul fiqh misalnya seperti ini, menghayati pentingnya proses istinbat hukum, ya dengan ilmu usul fikih untuk menjaga kemurnian syariat. Nah di sini sisi afektifnya di sini menjaga kemurnian syariat, ya. Kemudian sikap yang kedua afektif, sikap sosial, mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab sebagai implementasi. Nah di sini ya ketika kita sudah punya ilmunya lalu bagaimana? Ya diamalkan, karena yang namanya ilmu itu harus diamalkan. Nah, diamalkan kepada siapa? Kepada sesama kita. Baik itu diamalkan dengan cara mengajarkan, ya. Misalnya itu sekedar ilmu konsep misalnya harus diajarkan, tapi kalau itu ilmunya harus dipraktekkan, ya kita praktekkan. Misalnya kita belajar tentang sedekah, ya kita praktekkan. Itu akan menunjukkan sikap afektif kita, menunjukkan sikap sosial kita, ya. Kemudian pengetahuan, ya. Ini dengan konsep-konsep saja, ya. Justru di sini harus banyak kalian ketahui bahwasanya yang dinamakan dengan usul fikih itu adalah ini, tujuannya adalah ini, ruang lingkupnya adalah ini. Disinilah kalian akan belajar di dalam kognitif ini, ya, di dalam yang ketiga. Dan ini nanti akan diujikan itu biasanya yang ini, yang kognitif ini, ya. Walaupun di sini sikap spiritual dan sikap sosial juga tetap akan diujikan, tapi biasanya porsi yang terbanyak karena ini pengetahuannya di sini, faktualnya, konsepnya di sini, maka inilah yang biasanya akan diujikan, ya.
Dan yang terakhir keterampilan. Biasanya ini tugas-tugas kalian untuk mengkomunikasikan dalam bentuk peta konsep atau mungkin dalam bentuk presentasi seperti ini atau dalam bentuk video dan lain sebagainya. Itu di sini menunjukkan keterampilan kalian, bagaimana kalian mengolah data itu, bagaimana kalian bisa mengolah data dan menyajikannya atau memberikannya kepada yang meminta, kepada Abi atau kepada siapa misalnya gitu ya. Nah, ini adalah KIKD bab KD bab 1 dan seterusnya. Itu nanti ada 14 KD ya. Tadi kita sudah lihat ada 14. KD yang terakhir itu misalnya tentang apa nih? Tentang sadad zara'i' wa fathul zara'i' ya. Di sini sama, KI-nya ada 4 tapi KD-nya berbeda dan kalian sudah catat ini ya. Kalian sudah catat ini. Ya, Abi kira gitu ya. Jadi tidak perlu kita lihat satu persatu. Nah, di sini ada Dzalikal Kitabul La Raiba Fi Al-Qur'an. Ini adalah sumber hukum kita yang pertama. Ya. Kemudian ada kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah adalah kitab usul fikih yang pertama yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Karena beliaulah yang disebut sebagai bapak pendiri atau pelopor atau muassis daripada usul fikih. Ya. Kemudian apalagi? Oh sudah selesai. Jadi ini 14 inilah yang harus kita pelajari nanti di dalam pertemuan kita selama 1 tahun di kelas 10. Nanti kelas 11 ya lain lagi, kelas 12 ya lain lagi, ya. Pelajaran lain juga lain lagi. Jadi KD itu tergantung pelajarannya dan banyaknya juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tinggal Abi membaginya di dalam bab ini berapa jam pelajaran atau berapa pertemuan. Bab ini berapa pertemuan dan lain sebagainya. Oke? Nah, dikira itu untuk kompetensi dasar. Dan selanjutnya adalah harus kalian ketahui juga selama pembelajaran ini tentang penetapan KKM. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Ya, artinya adalah batas minimal nilai yang harus kalian peroleh selama kalian belajar satu bab, ya, satu bab atau mungkin di dalam 1 tahun itu harus ditetapkan. Artinya minimal berarti yang paling sedikit, paling enggak setelah kalian belajar satu bab itu kalian punya nilai segini gitu. Atau setelah kalian belajar selama 1 tahun itu kalau mau naik kelas atau mau naik tingkat atau mau lulus itu paling tidak segini untuk mata pelajaran Abi. Itu namanya KKM. Nah, nanti ini akan dilihat dari apa? Dari tiga hal ya, dengan kompleksitas ya, bagaimana kerumitan pelajaran tersebut atau kerumitan bab tersebut, kemudian daya dukung adalah seperti Abi, kemudian media mungkin dengan PowerPoint atau YouTube dan lain sebagainya, itu kira-kira bagaimana. Dan yang ketiga dengan intake adalah diri kalian ya, kualitas kalian ya, seberapa pandai kalian, itu namanya intake. Dan karena kelas 10 Abi belum pernah ketemu ya hanya bisa memperkirakan ya. Kelas 11 dan 12 pernah bertemu tapi tidak intens, itu juga ya hampir sebagian besar yang namanya intake ini adalah perkiraan ya, diambil dari rata-rata pembelajaran nilai kalian ketika kalian belajar. Untuk KKM ya, KKM ini Abi sudah tetapkan ya, dengan melihat hal-hal yang tadi ya, dengan melihat kompleksitas pelajaran ya, kerumitan pelajaran atau kerumitan bab ya, kemudian dengan melihat daya dukung ya, ini ya, misalnya bab 1 tadi tentang makan atau usulul fiqh, Abi anggap itu tidak terlalu rumit, maka Abi ambil 72 ya. 72 nilainya kira-kira rata-rata kalian itu bisalah menguasai kira-kira. Untuk yang daya dukung 80. Oh kok tinggi sekali Bi? Ya karena ini harus kompetensi Abi sebagai seorang guru. Kalau tidak mencapai nilai 80 Abi malu ya. Ya mungkin tidak harus sih, ada juga mungkin Abi lebih rendah dari kalian, bisa saja, tapi paling tidak idealnya Abi harus memiliki nilai 80. Oleh karena itu harus ada persiapan yang baik sebelum mengajar. Di antaranya ya ini, mempersiapkan materi dan lain sebagainya. Nah, ini di antaranya daya dukung misalnya. Kemudian di sini intake 70. Kenapa 70? Bukan merendahkan kalian, bukan. Ya, Abi tidak ingin merendahkan siapapun. Tapi ini hanya perkiraan karena mungkin nanti ketika memahami, apalagi ini kelas 10 tadi kan Abi bilang pengantarnya bahasa Arab ya. Ya kalau misalnya bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya nanti kita pakai bahasa Indonesia. Tapi Abi maunya sih pakai bahasa Arab dikit-dikit.
Ya, itu mungkin agak sulit buat kalian ya, sehingga nanti untuk mencapai menguasai pelajaran itu agak sulit, maka Abi anggaplah 70 lah. Ini 70 juga udah banyak banget. Ya, karena kalau Abi lihat selama ini Abi mengajar juga kayaknya berat untuk memberikan nilai kalian 70. Karena kalian ketika diberikan ulangan misalnya ada yang nilainya 20, 30, 40, 50, ini 70 sebenarnya berat tapi tidak apa-apa. Dia memberikan Abi anggaplah semuanya nilainya 70 sementara ini. Nah, dari sini ketahuan ya, setelah Abi buat itu, Abi kalkulasi, maka Abi dapatkan rata-rata untuk bab semester pertama yang tadi jumlahnya 5 pelajaran ya, 5 bab itu Abi dapatkan perkiraan 74,89 ya. Sedangkan di semester genapnya Abi dapatkan nilai 74,50. Jadi setelah Abi rata-ratakan KKM-nya paling tidak kalian bisa mencapai nilai 74,69 ya, kurang lebih ya. Jadi kalau dibulatkan menjadi 75, makanya ditetapkanlah KKM untuk pelajaran Abi ini usul fikih kelas 10 sebanyak 75. Artinya yang tidak mencapai 75 berarti dia belum menguasai, belum lulus, harus remedial. Walaupun Abi jarang ngadain remedial, tapi paling enggak dari nilai ketahuan berarti tidak menguasai ya. Nah, inilah KKM ya, didapati dari seperti itu. Tadi ada 3 kriteria: kompleksitas, daya dukung, dan intent. Nah, belum selesai ya, Abi belum bisa ngajar kalian. Kenapa? Karena Abi belum membuat satu hal lagi, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Artinya apa? Apa langkah-langkah yang akan Abi lakukan untuk mengajar kalian? Setiap pertemuan ini harus dibuat setiap pertemuan ya, minimal setiap KD harus ada pelajaran, ada RPP, rencana pelaksana, dan ini dijabarkan dengan silabus yang telah ditetapkan tadi ya. Jadi Abi harus buat juga yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini nggak gampang bikinnya, bahkan ini yang biasanya seorang guru berat. Yang pertama harus ada identitas ya. Kalau identitas gampang, cukuplah nama sekolah, mata pelajaran yang diajarin, kelas ya, kemudian tahun pelajaran 5, insya Allah gampang ya. Ya, ini selanjutnya adalah materi. Materi ini paling nggak terdiri dari materi pokok. Materi pokok itu ya artinya apa? Judul babnya saja udah cukup ya. Yang akan kita pelajari bab 1 tadi misalnya tentang apa? Korban dan akikah misalnya ya. Maka di sini kita tulis ya. Dan seterusnya, oke? Kemudian ini contoh fikih nih, contohnya contoh fikih. Kemudian kompetensi inti. Kompetensi intinya yang 4 tadi, karena semuanya sama tidak dituliskan kembali di dalam RPP. Kalau dituliskan kembali maka akan memakan waktu, memakan ruangan yang cukup banyak nanti ya. Abi ngambil RPP yang 1 lembar. Kemudian kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya inilah yang dituliskan ya. Ini contohnya fikih, maka Abi lihat menghayati nilai-nilai dari pelaksanaan syariat kurban dan akikah. Usul fikih juga nanti akan ada ya, nanti akan Abi contohkan. Abi berikan yang sudah Abi buat. Ya, kemudian tujuan pembelajaran ini pun harus dibuat berdasarkan kompetensi ini. Tujuannya apa nanti setelah belajar? Oh, dari aspek yang pertama KI 1 harus bisa begini, harus bisa begini ya. KI kedua gini dan seterusnya ya. Alokasi waktu dan tatap muka tadi yang sudah dibagi-bagi, yang sudah dibagi berdasarkan semester ganjil dan genap, itu juga harus dituliskan. Nah, ini untuk materi. Kemudian setelah itu harus dibuat langkah-langkahnya. Ketika belajar itu langkah-langkahnya apa? Karena kita ada berapa pertemuan tadi, misalnya ada 30, yang pertama 44 ya, itu harus dibagi. Ya, 1 KD ini tadi ada berapa pertemuan? 3 kali pertemuan, maka harus dibagi. Ada 4 kali pertemuan, maka dibagi. Nah, ini pertemuan pertama, kedua, ketiga ini harus dirinci benar-benar. Ada pendahuluannya, salam, absensi, berdoa, stimulus, dan tujuan pembelajaran ya. Ada kegiatan intinya, yaitu pemberian materi ya, baik itu dengan cara seperti ini, dengan video atau dengan presentasi atau dengan menerangkan ceramah atau dengan tanya jawab dan lain sebagainya, itu ada di kegiatan inti. Ada penutup ya, seperti memberikan kesimpulan, ada refleksi dari kalian, ada umpan balik atau tidak, kemudian Abi memberikan tugas dan lain sebagainya. Ini sebenarnya udah rinci, cuma karena Abi ngambil simpelnya aja, karena kalau terlalu rinci juga nanti lama waktunya, maka ya seperti ini. Abi bikin pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung pertemuan pada
KD yang ada, ya, yang sudah ditetapkan tadi di dalam program tahunan. Nah, ini langkah pembelajaran. Setelah itu barulah Abi bikin penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian dari yang tadi kita pelajari, ya. Penilaian sikap spiritual, bagaimana caranya, ya. Kemarin Abi sudah bertanya pada kalian tentang sikap sosial, ya, sikap spiritual sudah, ya. Idul Adha, tentang Idul Adha itu sikap spiritual. Sikap sosial, Abi juga sudah menanyakan sikap sosial, ya. Bagaimana ketika Abi menjadi seorang yang menawarkan kepada kalian berlian dengan keringat, itu sikap sosial. Nanti bagaimana kalian terhadap orang lain, seorang guru, pada teman dan lain sebagainya, sikap sosial. Kemudian pengetahuan, ya, itu di dalam PJJ keempat itu juga ada sikap pengetahuan, bagaimana kalian memahami satu video, lalu Abi berikan soal, bisa nggak kalian menjawab, teliti atau tidak, kalian mau berusaha untuk belajar dulu atau mendengarkan dulu atau tidak, kemudian dari situ kalian bisa tangkap atau hafal atau tidak, itu namanya sikap pengetahuan. Keterampilan, nah kalian kemarin Abi suruh bikin membuat pantun diantaranya, ya, itu diantaranya keterampilan kalian untuk mempraktekannya di dalam video, ya. Pengetahuannya bagaimana kalian berpikir untuk membuat pantun, itu diantaranya. Jadi ada penilaian inilah yang akan diberikan oleh Abi nanti selama pembelajaran, ya. Oke. Nah, dari situ kemudian selesai, Abi minta pengesahan. Apa itu pengesahan? Setelah Abi bikin nih yang tadi RPP tadi, Abi minta tanda tangan dari kepala sekolah. Setelah Abi tanda tangani, baru Abi minta tanda tangan dari kepala sekolah. Kemudian jadi deh yang namanya RPP. Unsur pokok itu Abi satuin, jadi seperti ini, ya. Nah, jadi seperti ini. Dan ini harus dibuat sebanyak kompetensi dasar yang harus Abi ajarkan kepada kalian, ya. Jadi enggak gampang, ya, membuat RPP, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Jadi sekali lagi, dalam RPP harus ada identitas, harus ada materi, alat pembelajaran, penilaian, pengesahan, baru jadi yang namanya RPP. Oke? Ya, kita balik sekarang, ya. RPP, oh iya tadi Abi lupa. Untuk RPP ini tadi ada berapa? Ada kelas berapa tadi? 10, ada 14, ya. Ada 14. Nah, ini semua nih. Ada 14. 1, 2, kita hitung lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14. Ini masing-masing, ya. Masing-masing itu harus dibuat. Jadi setiap KD itu harus ada, ya. Harus ada dan harus dibuat. Kalau tidak ada berarti tidak membuat RPP, dan inilah yang biasanya lama dibuat oleh seorang guru. Misalnya kita ambil contoh tadi kan contohnya Vicky, ya. Padahal Abi sudah buat RPP-nya, karena memang supaya buat penampilan ini Abi tidak terlalu repot, maka Abi ambil aja yang udah ada screenshot-nya, ya. Kita lihat di sini RPP yang pertama aja biar gampang. Nah, ini identitasnya tadi, mata pelajarannya, kelas, jurusan. Nah, kompetensi dasarnya sesuai dengan tadi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menghayati pentingnya proses istinbat hukum dengan ilmu usulul fikih dan seterusnya. Nah, ini kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar karena dari pemerintah masih berbahasa Indonesia. Tapi untuk tujuan pembelajaran, ya, itu karena memang buku pegangannya adalah buku berbahasa Arab, maka Abi bikinnya juga pakai bahasa Arab. Ayah pada ta'rifah usulul fiqh, ya. Hendaknya siswa nanti mampu untuk mengetahui, menghafal, ya, ta'rif, definisi dari usul fiqh min haitsul idhafi wal laqabi, daripada pengertian definisi maupun pengertian terminologi maupun lugawi, ya, istilah maupun bahasa. Ini diantaranya. Ayat ahamiyat usulil fiqh fi istinbatil ahkam wa fawaidih, ya. Hendaknya murid itu memahami pentingnya usulul fiqh dan seterusnya. Nah, ini untuk materi makan atau usulul fiqh. 3 kali pertemuan. Jadi di sini Abi bikin 3 tuh. Pertemuan pertama setelah salam, materi, ta'rif usulul fiqh wa mawadhi'. Ini tergantung ininya nih, ya. Tergantung di sini tujuan pembelajarannya apa, maka Abi masukkan di sini, ya.
apa namanya, ya, pengertian usul fiqh dan kedudukan ilmu usulul fiqh. Kemudian pentingnya usul fiqh dan faidah mempelajari usul fiqh. Kemudian tujuan, sasaran, ya, dan juga ruang lingkup. Di sini berupa materi yang akan kita pelajari. Pertemuan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya. Ya. Nah, udah setelah itu selesai baru akan ada penilaian seperti tadi yang telah Abi katakan. Nah, penilaian ini Abi buat terpisah, tidak di dalam FVP, tapi nanti dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin seperti kemarin penugasan dan lain sebagainya, itu nanti Abi punya cara tersendiri. Setelah itu semua, maka baru ditandatangani oleh kepala sekolah. Setelah Abi tandatangani, Abi laporkan, ditandatangani, selesai sudah yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi 14 bab ini semuanya harus ada. Misalnya lagi bab KD 10 ya, KD 10. Nah ini KD 10. Jadi semua ada ditulis. Kalau tidak ditulis, al-uruf misalnya. Kalau tidak ditulis maka ya dihukum sih tidak, tapi kurang bagus lah. Berarti kita tidak rajin sebagai guru. Ya ta'riful urfi wa anwa'uhu. Ya, definisi uruf, apa itu uruf, ya, dan seterusnya, baik secara bahasa atau secara istilah itu nanti akan kita belajar. Wa anwa'uhu, macam-macam uruf itu bagaimana. Kemudian hujjatul uruf wa syurutuhu wa amsilatuhu, kehujahan atau bagaimana hujah uruf ini sebagai hujah itu dipakai sama siapa aja, boleh atau tidak, dan seterusnya. Itu nanti syarat-syaratnya kalau mau dipakai hujah itu apa, kemudian contohnya itu apa, nanti kita akan belajar satu persatu. Ya, ini ada cuma pengantar aja, maka Abi bicaranya cepat. Nanti kalau belajar insya Allah nggak secepat ini. Ini supaya videonya nggak terlalu lama, nanti kalian paketnya habis. Ya, oke. Nah ini udah selesai dari sini. Ya berarti kita selesai sudah tentang pembelajaran. Nah inilah nanti yang insya Allah akan kita pelajari. Ya, jadi hal-hal yang inti yang akan kita pelajari berdasarkan kompetensi dasar. Oke, anak-anak sekalian, itu yang Abi bisa sampaikan dalam video kali ini, hanya sebagai pengantar. Nah, nanti untuk pelajaran yang lain juga insya Allah akan Abi berikan. Ya, ini hanya sebagai contoh yang Abi beritahukan hanya untuk pelajaran usul fiqh kelas 10 agama, sehingga kalian oh begitu ya, ternyata lama itu seperti ini. Abi baru bisa memulai pembelajaran. Sebenarnya dari kemarin kita sudah mulai, cuma tidak secara apa namanya, kompetensi dasar ini kita baru mau masukin. Nggak masalah, ya nggak masalah, karena penilaian tidak harus didapatkan dari pengetahuan yang ada di buku. Di luar buku ya itu juga bisa diambil penilaian. Apalagi yang akan dipelajari, yang akan dinilai adalah afektifnya. Karena ini penekanan dari pemerintah selama PSBB itu kalau bisa ditekankan dalam masalah ibadahnya, dalam masalah muamalahnya dan seterusnya. Itu penekanannya dari pemerintah. Jadi Abi kira untuk materi-materi bisa disampaikan setelah ini, insya Allah. Itu pun kalau kalian tidak terlalu malas, ya, kalau kalian tidak menghambat pekerjaan Abi, karena selama ini pekerjaan Abi, waktu Abi sering banyak terbuang untuk menunggu tugas-tugas dari kalian saja. Nah, mudah-mudahan kedepannya tidak seperti ini. Oke? Baik anak-anak sekalian, itu saja Abi akan tutup untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya mohon maaf kalau kurang begitu jelas, karena memang ini Abi bicara cepat-cepat. Ini aja udah hampir 1 jam Abi ngomong. Harus ngejelasin dulu, karena kemarin belum dijelasin apa yang dimaksud dengan standar kompetensi dan seterusnya, itu Abi belum jelasin. Di sini Abi jelaskan. Setelah ini mudah-mudahan bisa kalian pahami, ya, kenapa Abi harus begini, kenapa harus begitu, ya, kenapa harus memaksa kalian gini, karena kita akan memulai belajar. Ya, tugas kalian nggak selesai-selesai, nanti kalau Abi tunggu terus. Makanya sekali lagi Abi bilang, ya, yudrikul zaki bin azirin wahid mala yudrikul ghabi bi alfi syahid. Ya, orang yang pinter, ya, orang yang pandai, orang yang hebat, ya, orang yang rajin, itu cukup dengan satu contoh, ya, atau cukup dengan satu perintah, atau cukup dengan satu peringatan, atau cukup dengan satu tambahan waktu, maka dia akan melaksanakan semua itu, dia akan menguasai semua itu. Ya, lain halnya dengan orang yang bodoh. Udah Abi beritahukan beberapa kali, udah Abi berikan waktu tambahan beberapa kali, tetap saja dia tidak mau. Ya, ada aja alasannya. Semakin banyak orang beralasan, semakin ketahuan, ya, bahwasanya apa?
dia berusaha untuk menghilangkan jejak kesalahan yang dia miliki. Yang Abi khawatirkan kalau alasan itu jujur masih bagus. Abi khawatir dia berbohong, ya berbohong karena alasan yang dia buat nutupi kesalahannya itu yang Abi khawatirkan. Makanya Abi katakan setelah ini Abi sudah tidak mau lagi menerima siswa-siswa yang terlambat. Ya, kedepannya juga demikian. Kalau Abi berikan tugas ada yang terlambat, Abi tidak mau mengulur waktu lagi. Abi tidak mau menghabiskan waktu hanya untuk menunggu tugas-tugas kalian. Abi kira selama ini Abi, ya mohon maaf, mungkin sudah lebih dari cukup kalau Abi bilang. Ya walaupun menurut kalian mungkin kurang, tapi Abi bilang sudah lebih dari cukup. Ya menurut Abi. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya terlampau banyak Abi berbicara. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.